Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mau cerita hantu ya. Seperti biasa, kita perkenalkan adik-adik kami semua dulu ya. Dari adik Zahra ini paling gagah. Namanya Iki dan suka dipanggil Rizky. Dan ini adik aku namanya Isam Iqbal. Dan adanya dia kayaknya nggak ada. Oke, yuk kita cerita hantunya. Maaf ya. Adeknya si Zara ini memang gagah. Kita cerita horornya dari aku dulu. Cerita horornya ini tentang anak-anak yang jatuh ke bawah jembatan. Cerita berawal dari itu, dia tuh panggil aja Ilham ya. Dia tuh berumur 4 tahun, sekitaran 5 tahun gitu lah. Dia itu belum mengerti. Dia tuh baru masuk TK dan dia tuh masih ditungguin. Maaf ya, adekku emang mau kocak. Kalian gak usah heranin adik-adekku itu. Adik-adekku itu emang aneh semua. Ya aneh. Oke guys, kita udah pindah tempat tapi tetap berisik soalnya ada acara di rumah nenek aku nih. Ya ada adanya Zahra lagi nih. Jangan dulu ya adek Zahra. Sudah. Lalu kita lanjut cerita anak-anak jatuh dan meninggal. Ilham itu lagi main-main, habis itu diajak temannya main ke jembatan. Kan awal-awalnya tuh mereka cuma main hampimpa. Lalu temannya itu pergi mau minum. Si Ilham itu disuruh temannya itu nungguin. Lalu si Ilham tuh kan naik-naik ke jembatan lalu jatuhlah ke bawah jembatan. Syukur itu nggak ada air, tapi ya banyak duri dan tusuk-tusuk gigi yang tusuk pentol. Ya dia berdarah-darah ya, koma selama 2 bulan di rumah sakit dan dia nggak bisa tertolongkannya, itu dia udah meninggal. Cerita hantu dari aku sudah selesai. Dari Zahra sekarang. Gue bisa mau cerita bocil yang dia lanjut karena akan tukeran. Soalnya kalau dia duduk di tempat aku ini dia nggak kedengeran. Silakan cerita. Aku mau cerita tentang anak-anak. Yang dia itu nggak mau dengerin kata mamanya. Tunggu dulu. Maaf guys, goyang-goyang guys. Nah, dia mau cerita anak-anak yang nggak merhati itu, yang nggak suka ikutin omongan orang tuanya. Jadi dia meninggal secara drastis. Ceritakan. Nah, anak kecil ini tuh suka bergadang dan dia suka juga berjudi, dan dia itu akhirnya suka main malam-malam sendirian. Oke guys, tunggu dulu ya, soalnya dia kan gak kenceng suaranya karena aku tahu dia bercerita apa. Jadinya aku akan menceritakan cerita dia karena suara dia pelan sekali. Oke, maaf dulu ya, terjeda-jeda. Oke guys, ceritanya itu anak-anak yang gak patuh sama omongan orang tuanya. Habis itu dia meninggal secara drastis. Sebut aja namanya itu Fakih. Muhammad Fakih. Dia dipanggil Fakih dan dia tuh terkenal anak yang paling nakal di komplek dia tuh. Dia tuh malam-malam suka mengeksplor rumah-rumah atau rumah sakit yang terbengkalai.
Ini nih, dia tuh malam-malam tuh gak patuh sama omongan mamanya. Nak, jangan keluar malam-malam lagi ya nak. Mamanya pernah bilang kayak gitu malam itu. Dan anak itu nggak patuh pada omongan orang tuanya. Dan anaknya itu tetap mengeksplor rumah sakit terbengkalai yang didirikan dari tahun 2009. Dan sampai sekarang anaknya meninggal tuh di 2018. Anak itu berumur 18 tahun dan dia tuh sekarang masih SMA, tapi dia tuh udah nakal banget. Dan dia tuh pernah kecelakaan tapi dia tetap gak makasih. Oke. Kita lanjut. Anaknya itu mengeksplor rumah sakit yang sangat lama banget sudah didirikan. Anak itu mengeksplor rumah sakitnya dari depan sampai ke belakang. Di rumah sakit itu sangat besar dan rumah sakit itu terkenal rumah sakit terbesar di komplek dia itu. Di kota, bukan di komplek. Dia itu mengeksplor rumah sakitnya itu di luar komplek dia, di kota-kota itulah dia. Dan dia itu kan ngeliat bayangan kan ini dia, dan di sini lorong. Di lorong itu ada orang yang cepat banget larinya itu. Dan habis itu dia langsung ikutin orangnya itu kemana. Habis itu anaknya itu kan mati lampu senter HP yang dia bawa tuh. Habis itu waktu senter HP-nya itu dan anaknya senternya itu kan mati. Sesaat senternya mati itu anaknya itu kayak diseret ke dalam ruangan. Habis itu anaknya itu bangun. Anaknya itu nggak ada kabar. Mamanya itu kan itu takut. Ternyata ada orang yang mengeksplor rumah sakit itu, ketemu jasadnya si Fakir. Ya tamat. Maaf ya si Kitty ya, ini kan orang baru, jadi dia nggak bisa cerita banyak. Soalnya ini banyak banget orangnya. Kita tanya ke orangnya dulu ya, mau nggak cerita? Mau nggak? Enggak. Oh enggak katanya dia masih malu. Oke, berakhir sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.